Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Zhao kecil, ada apa? Li Hai membawa pemuda itu ke kedai teh dan bertanya. Penjaga toko Li, racun dingin di meridian ibuku kambuh lagi dalam beberapa hari terakhir. Aku ingin membeli teh ciang lagi. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Oke, tunggu sebentar, aku akan mengambilkannya untukmu." Li Hai mengangguk, berbalik dan masuk ke toko. Pemuda itu melihat ke belakang Li Hai, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, dan akhirnya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Segera, Li Hai keluar, memegang kotak giok merah di tangannya. Sesuai instruksi saya sebelumnya, minumlah dalam 3 porsi untuk menekan racun flu. Li Hai menyerahkan kotak giok di tangannya kepada pemuda itu. Terima kasih, Paman Li, tapi untuk mengobati penyakit ibuku selama bertahun-tahun, perak keluargaku sudah habis, dan sisanya ada di sini, jauh dari cukup, kata pemuda itu. Dari tas kain kecil yang ditambal, dia mengeluarkan beberapa keping pecahan perak seukuran kacang. Aku tahu situasi keluargamu. Bawalah sekotak teh ini kembali ke ibumu dulu. Jika nanti kamu membutuhkannya, datang saja dan ambil. Li Hai tersenyum sedikit dan tidak mengambil perak itu di tangan pemuda itu. Paman Li, mata pemuda itu sedikit merah, dan dia menggigit bibirnya erat-erat, namun air mata di matanya masih mengalir. Yah, laki-laki tidak mudah menangis. Kembalilah, ibumu sedang menunggumu. Li Hai menepuk bahu pemuda itu, berbalik dan berjalan kembali ke kedai teh. Pemuda itu menyeka air matanya, dan tiba-tiba berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, bersujud 2 kali ke kedai teh, lalu berbalik dan pergi. Di kedai teh, Han Li tampak terkejut. Di mana dia dan Roh Ungu duduk, ada tembok antara mereka dan pemuda itu, tapi tembok ini secara alami tidak bisa menghalangi Han Li. Han Li sekarang telah membuat beberapa prestasi dalam memotong mayat yang baik, dan dia peka terhadap pikiran yang baik, jadi dia dengan jelas merasakan bahwa ketika pemuda itu bersujud kepada Li Hai untuk berterima kasih padanya, kekuatan pikiran baik yang tak terlihat muncul di tubuh Li Hai dan membungkusnya di sekelilingnya. Kekuatan pikiran baik cukup banyak, jauh lebih baik dari apa yang didapat Han Li saat melakukan perbuatan baik sebelumnya. Bagaimana mungkin kami berdua melakukan perbuatan baik? Mengapa Li Hai mendapatkan begitu banyak pemikiran bagus? Apa bedanya aku dan dia? Pikiran Han Li berubah, dan dia dengan cemas memikirkan alasannya. Matanya tertuju pada cangkir di tangannya, dan napasnya cepat. Dia punya perasaan samar-samar bahwa dia akan menemukan alasannya. Ada lapisan tipis kertas jendela di antara mereka, dan dengan sedikit tenaga, itu akan pecah. Pada saat itu, Violet Spirit, yang sedang membolak-balik buku, tiba-tiba berteriak kaget. Apa yang salah? Han Li menoleh. Kakak Han, lihat di sini, kata Violet Spirit sambil menyerahkan buku itu kepada Han Li dan menunjuk ke sebuah bagian di sampulnya. Ini adalah catatan vegetarian di kebun pir. Ini ditulis oleh seorang sarjana Konfusianisme, dan ada baris di dalamnya yang berhubungan dengan perbuatan baik yang telah Anda lakukan. Han Li melihatnya dan melihat kata-kata tertulis di atasnya, berbuat baik bukanlah hal yang buruk. Namun, jika Anda memiliki reputasi yang baik, Anda akan menarik fitnah dan bencana. Hati-hati dan hindari. Kilatan petir melintas di benaknya. Jendela kertas di benaknya pecah dengan suara keras, dan dia tiba-tiba mengerti. Saya tahu. Saat berbuat baik, jika Anda memiliki hati yang utilitarian, itu hanyalah kemunafikan. Sebanyak apapun yang Anda lakukan, itu akan menyimpang dari hati asli Anda. Hanya ketika Anda tidak punya pikiran lain dan tidak meminta imbalan apapun, barulah itu benar-benar bagus. Han Li menghela nafas panjang. Meskipun Li Hai ini adalah seorang kultivator tahap Grand Ascension,
dia hidup dalam pengasingan di kota kecil yang tandus dan tak bernyawa di domain abadi ini. Dia telah lama mengetahui masalah kultivasi. Sekarang setelah dia membantu pemuda itu, pikirannya juga murni. Dia tidak menginginkan imbalan apapun. Perbuatan baik ini bisa dikatakan berasal dari hati aslinya. Ketika kondisinya tepat, dia akan mendapatkan banyak kekuatan kebaikan. Pertama kali dia membantu pendongeng dan cucunya, sebenarnya karena dia sesekali berpikir. Jadi begitu, Kakak Han, meskipun kamu telah melakukan banyak perbuatan baik sebelumnya, itu demi pemenggalan jenazah. Ada obsesi dan hati utilitarian di hatimu, jadi kamu tidak mendapatkan banyak pahala. Violet Spirit juga orang yang cerdas. Ketika Hanli menyebutkannya, dia langsung mengerti. Sekarang aku tahu alasannya, itu akan menjadi lebih mudah. Hanli tersenyum, dan kekhawatiran selama berhari-hari hilang. 7 tahun kemudian, di tempat terpencil di Xiangyi, sebuah toko memiliki pemilik baru. Itu adalah pasangan remaja. Mereka mengubah toko kelontong asli menjadi toko obat. Sambil menjual bahan obat, mereka juga merawat dan menyelamatkan orang. Meskipun pasangan ini masih muda, keterampilan medis mereka sangat cemerlang. Mereka tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit-penyakit umum pada manusia, tetapi juga dapat mengobati banyak penyakit yang sulit dan rumit. Efek kuratifnya luar biasa. Selain itu, biaya konsultasi yang dikenakan oleh pasangan tersebut sangat rendah. Segera, mereka menjadi terkenal dan menyebar ke seluruh kota yang ditinggalkan. Untuk sementara waktu, toko obat terpencil itu ramai. Pasangan ini secara alami adalah Hanli dan Violet Spirit. Dengan basis kultivasi mereka saat ini, secara alami tidak sulit untuk mengobati penyakit manusia ini dan beberapa penyakit sulit dan rumit yang mengganggu manusia. Sebelumnya, Hanli menghabiskan 7 tahun penuh memperlakukan dirinya sebagai manusia fana di kota kecil ini. Dia tinggal di sini dan berusaha sekuat tenaga untuk melupakan pikiran egois di dalam hatinya dan bahkan identitasnya sebagai seorang kultivator. Setelah itu, dia menggunakan perak yang dia simpan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun untuk membeli toko dan membuka toko obat. Dia dengan tulus memperlakukan dan menyelamatkan orang-orang tanpa meminta imbalan apapun. Namun, sifat tidak mementingkan diri sendiri seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya karena dia menginginkannya. Meskipun dia merawat dan menyelamatkan orang, keegoisannya tidak dapat dihindari. Tidak ada kekuatan kebaikan yang turun. Dari 100 orang, dia paling banyak bisa mempertahankan sikap tidak mementingkan diri sendiri di hatinya 1 atau 2 kali. Namun, Hanli tidak cemas. Dia terus merawat dan menyelamatkan orang-orang sambil mencoba mencari tahu arti sebenarnya dari kebaikan. Segera, toko obat dibuka selama 10 tahun. Dari toko obat baru, menjadi toko obat lama. Pasangan pemuda di dalamnya juga memasuki usia parubaya. Waktu berlalu, dan 30 tahun berlalu dalam sekejap. Pasangan remaja secara bertahap memasuki usia senja. Perlahan, hati Hanli menjadi murni. Frekuensi dia menyelamatkan orang tanpa pamrih meningkat, dan kekuatan kebaikan yang dia terima meningkat. Persepsinya tentang mayat baik juga meningkat pesat. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 tahun berlalu. Toko obat menjadi toko berusia seabad. Itu menjadi toko tua yang terkenal dalam radius 1000 mil. Penjaga toko juga telah berganti, beberapa generasi. Di ruang dalam toko medis, Hanli duduk bersila dengan mata tertunduk. Ekspresinya tenang, dan lapisan cahaya berkilau muncul di wajahnya. Dia tampak seperti seorang Buddha yang berharga. Violet Spirit berdiri di samping dan diam-diam menatap Hanli. Ada sedikit cahaya di ekspresinya, dan temperamennya bahkan lebih elegan. Selama bertahun-tahun, dia berada di sisi Hanli dan telah melakukan banyak perbuatan baik. Dia telah menerima banyak berkah kebaikan. Meskipun kultivasinya tidak mengalami banyak kemajuan, semangatnya telah meningkat pesat. Setelah sekian lama,
Han Li membuka matanya. Seolah-olah dua sambaran petir menyambar ruang dalam. Kakak Han, apakah semuanya sudah siap? Violet Spirit bertanya dengan lembut. Koneksi mayat baik telah selesai. Sekarang saya memiliki pemahaman menyeluruh tentang arti sebenarnya dari kebaikan. Saya memiliki peluang 80% untuk membunuh mayat baik menggunakan teknik pemenggalan mayat klon, kata Han Li. Itu bagus. Violet Spirit menghela nafas lega. Han Li melihat ke toko obat tempat dia tinggal selama 100 tahun. Meskipun kondisi pikirannya sangat tinggi sekarang, dia tetap merasakan sedikit nostalgia. Ayo pergi. Dia menggelengkan kepalanya dan diam-diam keluar dari toko obat bersama Violet Spirit. Saat ini, langit belum cerah, dan tidak ada pasien di luar. Teman Han, rekan Violet Spirit, apakah kalian berdua akan pergi? Sebuah suara datang. Itu adalah penjaga toko kedai teh, Li Hai. Rekan Li, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Han Li menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius. Busurnya datang dari lubuk hatinya. Jika bukan karena Li Hai, dia tidak akan menemukan masalah dalam melakukan perbuatan baik. Rekan Daois Han terlalu sopan. Selama bertahun-tahun, saya tidak banyak membantu Anda. Sebaliknya, saya menerima banyak petunjuk dari rekan Daois Han. Saya berterima kasih. Li Hai buru-buru membalas hormatnya. Selama lebih dari 100 tahun, ketika Han Li melakukan perbuatan baik, dia sering pergi ke kedai teh Li Hai untuk minum teh dan mengobrol. Meskipun Li Hai telah memutuskan untuk hidup mengasingkan diri di wilayah abadi Grand Ridge, dengan bimbingan Han Li, dia juga menghidupkan kembali jejak pemikiran tentang kultivasi. Terkadang, kata-kata Han Li yang terkesan biasa-biasa saja bisa memberikan banyak manfaat baginya. Saat pertama kali melihat kalian berdua, aku tahu bahwa kalian bukan orang biasa. Kalian jauh dariku. Apa yang kalian berdua lakukan juga di luar pemahamanku. Tapi bagaimanapun juga, aku mendoakan yang terbaik untuk kalian di masa depan. Li Hai memandang Han Li dan Violet Spirit dengan ekspresi rumit. Rekan Li, kamu juga. Nanti, aku akan datang ke kedai teh rekan Li untuk minum teh lagi. Han Li berkata sambil tersenyum. Kamu selalu terbuka. Li Hai sangat gembira dan mengangguk. Saat dia mengangkat kepalanya, sosok Han Li dan Violet Spirit di depannya telah menghilang. Li Hai melihat ke jalan yang kosong, dan dia merasakan kehilangan tanpa alasan. Dia berdiri di luar lama sekali, lalu kembali ke kedai teh. Dia melihat ke kedai teh yang tenang, dan rasa kehilangan di hatinya berangsur-angsur hilang. Meskipun dunia tempat tinggal Han Li dan Violet Spirit jauh lebih menakjubkan daripada kota desolate, kehidupan tenang di kota desolate adalah jenis kebahagiaan yang berbeda. Li Hai menunjukkan sedikit kepuasan, berjalan menuju ruang dalam, dan mulai menyiapkan teh roh hari ini. Wilayah abadi Grand Ridge, di pegunungan tanpa nama, kilat menyambar di kehampaan, dan sosok Han Li dan Violet Spirit muncul. Itu di sini. Han Li melihat ke gunung tinggi di depannya dan memberi isyarat. Pedang ki emas keluar dari ujung jarinya dan menembus dinding gunung seperti tahu. Pedang ki berkeliaran di dinding gunung seperti makhluk hidup, dan setelah beberapa napas, sebuah rumah gua digali. Aura langit dan bumi di sini di wilayah abadi Grand Ridge sangat tipis, saya khawatir itu tidak baik untukmu. Violet Spirit berkata dengan sedikit cemberut. Tidak masalah. Pada tingkat kultivasi saya sudah dapat menyerap aura langit dan bumi dari banyak ruang. Aura tipis di sini tidak mempengaruhi saya. Yang lebih penting adalah saya mencapai niat kebaikan yang sebenarnya di sini, sehingga jiwa saya sangat cocok dengan wilayah abadi ini. Karena itu, peluangku untuk berhasil memenggal mayatku di sini jauh lebih tinggi, kata Han Li. Ternyata kebenarannya memang ada. Violet Spirit tiba-tiba mengerti. Han Li segera terbang ke rumah gua bersama Violet Spirit, memasang lapisan batasan di sekitar rumah gua, dan beralih ke ruang rahasia terdalam.
Kakak Han. Violet Spirit tiba-tiba menghentikan Han Li, dan ekspresinya penuh kekhawatiran. Setiap kali pemenggalan kepala jenazah merupakan ujian besar bagi tubuh. Jika pemenggalan kepala jenazah berhasil, tidak apa-apa. Sekali gagal akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Jangan khawatir, setelah melalui banyak lika-liku, kali ini saya yakin. Han Li memegang tangan Violet Spirit dan berkata sambil tersenyum percaya diri. Violet Spirit terpengaruh oleh kepercayaan diri Han Li dan mengangguk. Han Li melepaskan tangan Violet Spirit dan masuk ke ruang rahasia. Pintu ruang rahasia tertutup, dan lapisan cahaya keemasan muncul di sana, sepenuhnya terisolasi dari luar. Di dalam ruang rahasia, wajah Han Li serius. Dia sedang mengukir rune di tanah, mengatur susunan yang dia gunakan untuk membunuh mayat jahat terakhir kali. Setelah mengukir rune, dia mengeluarkan tumpukan bendera arai dan cakram arai dan mulai mengaturnya. Formasi ini sangat rumit. Bahkan dengan pengalaman sebelumnya, dia membutuhkan waktu seharian penuh untuk mengatur semuanya. Arai berbentuk ikan yin dan yang muncul di ruangan itu. Jimat seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya menari dalam susunannya, memancarkan semburan cahaya kristal. Seluruh ruang rahasia diselimuti lautan cahaya. Han Li melihat sekeliling dan mengangguk puas. Dia melambaikan tangannya dan boneka Earth Immortal muncul. Dia meletakkannya di ikan yin dari formasi yin yang dan duduk di atas ikan yang. Setelah menenangkan diri, dia segera membuat isyarat tangan untuk mengaktifkan arai. Layar cahaya setengah bola muncul dan menyelimuti dirinya dan boneka Earth Immortal. Kemudian, satu demi satu, rantai yang terkondensasi dari api, udara dingin, dan kilat keluar dari layar cahaya, menembus tubuh boneka tersebut. Setelah melakukan ini, Han Li menutup matanya dan memasuki lautan pengetahuan. Berbeda dengan terakhir kali dia membunuh mayat jahat, ruang di lautan kesadarannya benar-benar sunyi. Han Li berpakaian putih sedang duduk bersila dengan mata terpejam penuh konsentrasi. Anda di sini. Han Li berjubah putih membuka matanya dan menatapnya. Ekspresinya tenang dan damai, tanpa sedikit pun niat berkelahi. Kamu menungguku. Han Li terkejut. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatannya dan mempertahankan ketenangannya. Kamu tidak perlu terlalu berhati-hati. Aku bukan mayat jahat. Aku tidak punya niat melawanmu. Silakan duduk. Han Li yang berjubah putih tersenyum tipis dan menunjuk. Kekosongan di depannya bergerak. Sebuah bantal dan meja teh muncul. Di atas meja teh, ada teko dan 2 cangkir teh. Han Li menyipitkan matanya. Hal-hal ini dibentuk oleh kekuatan indera ilahi. Mereka tampak tidak berbeda dari benda nyata. Bahkan dia tidak bisa mengendalikan indera ilahi seperti ini. Tapi Good Course di depannya bisa melakukannya hanya dengan lambaian tangan. Apa maksudmu? Han Li duduk bersila di hadapan mayat baik dan bertanya. Kamu dan aku lahir dari akar yang sama. Sudah menjadi bawaan bagi 3 mayat dan tubuh utama untuk memperebutkan tubuh fisik. Namun, tidak perlu bertengkar untuk memutuskan siapa yang akan menempati tubuh fisik. Han Li berjubah putih mengambil cangkir teh dan menuangkan 2 cangkir teh. Dia mendorong 1 cangkir ke depan Han Li dan menyesap cangkir lainnya. Jika kita para kultivator tidak berjuang untuk menentukan hasilnya, lalu bagaimana kita memutuskannya? Han Li tidak menyentuh tehnya. Kita hanya perlu berdiskusi tentang Dao, kata Han Li berjubah putih sambil terkekeh. Perdebatan. Han Li sedikit mengernyit. Benar, aku ingin berdiskusi tentang Dao kebaikan dan kejahatan bersamamu. Jika aku puas dengan jawabanmu, aku rela menyerah memperjuangkan tubuh ini, kata Han Li yang berjubah putih. Oh, Han Li mengangkat alisnya. Tentu saja, jika jawabanmu tidak memuaskanku, jangan salahkan aku karena mengambilnya dengan paksa, kata Han Li yang berjubah putih. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Ketajaman mata Han Li bersinar terang saat dia tertawa. Indera ilahi yang sangat kuat muncul dari tubuhnya,
di dekatnya bergemuruh dan bergetar seolah dunia sedang marah. Cangkir teh di tangan Han Li berjubah putih pecah dengan keras dan berubah menjadi ketiadaan. Seperti yang diharapkan dari kesadaran tubuh utama. Kamu memiliki beberapa kemampuan. Pria itu sedikit mengernyit, lalu langsung santai dan terkekeh. Saat dia berbicara, gelombang cahaya melintas di tangannya dan mengembun menjadi cangkir baru. Karena kamu ingin berdiskusi tentang Dao, maka dengan sendirinya aku akan menemanimu. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Momentum Han Li juga menyatu seperti air pasang saat dia berkata dengan ringan. Baiklah, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Yang Mulia, siapa yang baik dan jahat? Han Li yang berjubah putih bertanya. Tidak ada kebaikan dan kejahatan dalam diri manusia. Apa yang disebut kebaikan dan kejahatan ada di dalam hati seseorang. Han Li berkata dengan ringan. Jika di masa lalu ia diminta berbicara tentang kebaikan dan kejahatan, ia takut tidak mampu menjelaskannya. Namun, setelah ratusan tahun mendalami kota kecil Xiangyi, dia juga membaca banyak buku klasik tentang hal ini di waktu luangnya. Menggabungkan keduanya, secara alami dia memiliki banyak pemahaman dan pengalaman tentang kebaikan dan kejahatan di dunia ini. Seperti kata pepatah, kebaikan akan mendapat pahala, kejahatan akan mendapat hukuman, namun kenyataannya tidak demikian. Ada banyak orang baik di dunia, namun keluarganya hidup dalam kemiskinan, dan ada pula yang berbuat jahat, namun hidup bebas dan bahagia. Kenapa ini? Han Li yang berjubah putih bertanya lagi. Pertanyaanmu ibarat daun yang membutakan mata, tak mampu melihat gunung Tai. Mana yang baik dan mana yang jahat, tidak mudah untuk menilai dari permukaan. Asal bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi dunia, sekalipun memukul atau mengutuk orang, itu juga baik. Sebaliknya, jika hanya untuk mencapai tujuan sendiri, meskipun untuk menghormati dan mencintai orang lain, itu akan menjadi menjilat, dan juga jahat. Jika seseorang berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan, meskipun ia hidup dalam kemiskinan, keturunannya seringkali akan sejahtera. Sebaliknya, jika seseorang bersifat oportunistik, meskipun ia mendapat kekayaan sesaat, ia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Han Li berkata dengan ringan. Ketika Han Li berjubah putih mendengar ini, dia mengangguk sedikit, lalu bertanya lagi. Lalu apa yang baik dan apa yang jahat? Jika bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, maka itu baik. Jika merugikan bagi diri sendiri tetapi bermanfaat bagi orang lain, maka itu adalah kebaikan yang besar. Jika merugikan diri sendiri dan orang lain, maka itu jahat. Jika bermanfaat bagi diri sendiri tetapi merugikan orang lain, maka itu adalah kejahatan besar. Han Li berkata dengan tenang. Selama kamu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, apakah itu bisa disebut baik? Han Li yang berjubah putih bertanya dengan ringan. Tidak, kalau kamu tega berbuat baik, walaupun kebaikan itu tidak ada balasannya, tapi jika kamu berbuat baik itu ada tujuannya, maka itu hanyalah kemunafikan. Kalau kamu berbuat baik dari hati, dan tidak meminta imbalan apapun, itu benar-benar bagus. Han Li menggelengkan kepalanya. Seorang lelaki tua jatuh ke dalam air, dan pedagang muda lainnya lewat dan menyelamatkan lelaki tua itu. Lelaki tua itu memberikan sebatang perak sebagai hadiah terima kasih, dan pedagang itu dengan senang hati menerimanya. Apakah ini bagus? Han Li yang berjubah putih bertanya lagi dengan sedikit kepuasan di matanya. Bagus, kata Han Li. Menurut apa yang kamu katakan tadi, tidak meminta imbalan apapun itu benar-benar bagus. Jika pedagang itu menerima perak itu, bukankah dia mendapat imbalan apapun? Bagaimana bisa disebutkan? Han Li yang berjubah putih bertanya. Terlepas dari apakah saudagar itu memikirkan imbalan sebelum menyelamatkan orang tua itu, setelah masalah ini menyebar, pasti akan menginspirasi orang untuk berbuat baik.
Selama bermanfaat bagi semua makhluk hidup, itu bisa disebut baik, kata Han Li. Ada pepatah di dunia ini, orang yang baik hati akan ditindas oleh orang lain. Bagaimana menurutmu? Han Li yang berjubah putih bertanya lagi. Hal semacam ini memang ada di dunia, tapi hanya sejumlah kecil. Itu tidak normal. Kita harus berpikiran terbuka dan menerima ketidakadilan ini. Hanya dengan begitu kita bisa berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Jika kita kesal karena itu, maka kita akan dirugikan, kata Han Li. Saya tidak menyangka Anda memiliki pemahaman mendalam tentang arti sebenarnya dari kebaikan. Saya terkesan. Saya masih punya satu pertanyaan terakhir, dan saya harap Anda bisa menjawabnya. Han Li yang berjubah putih terdiam beberapa saat, dan setelah menghela nafas, dia berkata, "Tolong bicara." Han Li berkata sambil tersenyum. Orang-orang di dunia berbicara besar ketika mereka berbicara tentang prinsip, tetapi ketika mereka bertindak, mereka memiliki standar yang tinggi tetapi kemampuan yang rendah. Rekan Daois memiliki pemahaman yang mendalam tentang arti sebenarnya dari kebaikan, tetapi bagaimana kita harus memupuk kebaikan? Tanya Han Li berjubah putih sambil menatap Han Li dengan tatapan membara. Han Li terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan berkata, "Jangan mengambil atau meninggalkan hukum apapun, jangan ternoda atau keras kepala dalam segala hal, jangan bergerak atau bimbang dalam segala situasi, lakukan apa yang nyaman setiap saat, ikuti semua makhluk hidup dan membuat mereka bahagia." Ini adalah pengembangan hukum yang baik. Aku tidak mengambil atau melepaskan apapun dalam segala teknik, aku tidak memiliki noda atau keterikatan apapun dalam segala hal, aku tidak bergerak atau bimbang dalam segala situasi, aku selalu mengambil kemudahan dalam segala waktu, Han Li yang berjubah bergumam. Haha, bagus. 4 kalimat rekan kultivator sungguh luar biasa. Aku mengagumimu. Han Li berjubah putih bertepuk tangan dan tertawa. Di tengah tawa, tubuh Han Li berjubah putih berubah menjadi bola cahaya putih dan terbang keluar, seolah-olah dia hendak meninggalkan lautan kesadaran. Namun, ada kekuatan tarik di lautan kesadarannya, mencegah cahaya putih pergi. Saat Han Li melihat adegan ini, dia sangat senang. Matanya terfokus, dan dia mengangkat tangannya dan menebas dengan keras di depannya. Dia berteriak, "Tebas!" Bayangan pedang yang sangat tajam muncul di lautan kesadaran dan menebas di udara. Hubungan antara mayat baik dan lautan kesadaran segera terputus, dan terbang. Di ruang rahasia, Han Li membuka matanya, dan bola cahaya putih terbang keluar dari tubuhnya. Tubuhnya bergetar hebat, dan hampir separuh energi spiritual surgawi dan benang kristal waktunya terpisah dari tubuhnya, dan mengikuti di belakang bola cahaya putih. Setelah cahaya putih terbang keluar, cahaya itu melintas dan memasuki tubuh boneka Earth Immortal yang ada di dalam formasi. Cahaya berdarah melintas di wajah Han Li, dan darah keluar dari 7 lubangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Meskipun cahaya putih menghilangkan hampir setengah energi spiritual surgawi dan kekuatan hukumnya, bukaan abadi ke-1320 di tubuh Han Li tiba-tiba terhubung, dan tingkat kultivasinya mencapai tahap akhir dari alam dewa surgawi agung. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba turun dan menyelimuti Han Li. Kekosongan di sekelilingnya benar-benar terdistorsi, seolah-olah dia terisolasi dari dunia, dan seluruh tubuhnya melayang dari tanah. Kekosongan di atas kepala Han Li tiba-tiba terbelah menjadi 2 sisi, dan lautan emas tak berujung terungkap. Kekuatan hukum yang sangat besar terpancar dari laut emas, dan menyelimuti tubuhnya. Ekspresi Han Li berubah. Dia merasakan jejak jalan surgawi dari laut emas, yang berisi semacam aura yang luas, kuno, dan berkuasa. Kekuatannya saat ini sangat dekat dengan puncak alam abadi, tetapi dalam menghadapi kekuatan ini, dia masih merasa seperti semut, dan tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Meskipun aura yang dipancarkan oleh Raja Tulang, Guru Kuil Samsara,
dan eksistensi tingkat leluhur Tao lainnya sangat kuat, namun masih terlalu lemah dibandingkan dengan lautan emas ini. Laut emas ini, mungkinkah itu hukum waktu jalan surgawi? Han Li terkejut dan bergumam. Pada saat ini, laut emas tiba-tiba bergulung dengan hebat, dan saat berikutnya, cahaya keemasan diproyeksikan darinya, dan dituangkan ke dalam tubuhnya. Cahaya keemasan mengandung kekuatan hukum waktu yang sangat kuat, dan langsung diintegrasikan ke dalam kekuatan hukum di tubuh Han Li. Tubuh Han Li dipenuhi cahaya keemasan, dan kekuatan hukum waktu yang hilang di tubuhnya dengan cepat pulih, dan dalam beberapa napas, dia telah mencapai puncak sebelumnya. Time Crystal Thread juga dengan cepat mengembun, dan dalam sekejap mata, sudah pulih menjadi 1800. Kekosongan di dekatnya terus bergulir, dan gelombang esensi langit dan bumi merembes keluar dan menyatu ke dalam tubuh Han Li. Energi spiritual surgawi di tubuh Han Li segera pulih, dan dalam sekejap mata, pulih sepenuhnya. Di ruang samping rumah gua, Violet Spirit, yang sedang berkultivasi bersila, sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang indah penuh dengan keterkejutan saat dia melihat ke ruang rahasia tempat Han Li berkultivasi.